Pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Sebelum dialog kita lanjutkan, rekan Eliza Hasan akan menyampaikan apa isi pesan SBY untuk kampanye Prabowo Sandi di GBK minggu kemarin. Silakan Eliza. Ya, baik Valena Daniel, kini saya akan coba untuk menampilkan melalui grafik terkait dengan isi pesan SBY untuk kampanye Prabowo Sandi yang dituangkan dalam sebuah surat satu hari menjelang pelaksanaan kampanye. Kita lihat di sini. Ya, ini dikatakan bahwa memang SBY, yaitu saya, menerima berita dari air tentang setup, rundown, dan juga tampilan fisik kampanye Akbar atau rapat umum pasangan Capres-Cawapres 02 Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno di Gelora Bung Karno GBK Jakarta. Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye Akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif. Di paragraf berikutnya, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa penyelenggaraan kampanye nasional di mana Partai Demokrat menjadi bagian di dalamnya agar tetap dan senantiasa mencerminkan inclusiveness dengan sasanti Indonesia untuk semua, juga mencerminkan kebinekaan atau kemajemukan, juga mencerminkan persatuan yaitu unity in diversity. Selanjutnya adalah di sini ia mengatakan bahwa cegah demonstrasi, apalagi show of force, identitas baik yang berbasiskan agama, etnis, serta kedaerahan maupun yang bernuansa ideologi, paham, dan popularisasi politik yang ekstrim. Selanjutnya terkait dengan pemilihan presiden yang segera akan dilakukan ini adalah untuk memilih pemimpin bangsa, pemimpin rakyat, pemimpin kita semua. Karenanya sejak awal ini menurut Susilo Bambang Yudhoyono harus di set up dengan benar. Dengan mindset kita haruslah tetap semua untuk semua atau all for all untuk semua calon. Selanjutnya adalah calon pemimpin yang cara berpikirnya dan juga tekadnya adalah untuk menjadi pemimpin bagi semua. Kalau terpilih kelak akan menjadi pemimpin yang kokoh dan insya Allah akan berhasil. Lanjut, ini lagi adalah masih dalam isi pesan dari Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatakan bahwa sebaliknya pemimpin yang mengedepankan identitas atau gemar menghadapkan identitas yang satu dengan yang lain atau yang menarik garis tebal kawan dan lawan untuk rakyatnya sendiri hampir pasti akan menjadi pemimpin yang rapuh. Ya, bahkan sejak awal ia mengatakan tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin bangsa. Saya sangat yakin, paling tidak berharap, ia mengatakan tidak ada pemikiran seperti itu sekecil apapun. SBY pun tidak pernah berpikir bahwa pada hal ini pada diri Pak Jokowi ataupun pada Prabowo Subianto. Selanjutnya ia mengatakan bahwa saya pribadi, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono yang mantan capres dan mantan presiden, terus terang tidak suka jika rakyat Indonesia harus dibelah sebagai pro Pancasila dan pro khilafah. Kalau dalam kampanye ini dibangun polarisasi seperti itu, saya justru khawatir jika bangsa kita nantinya benar-benar terbelah dalam dua kubu yang akan berhadapan dan bermusuhan selamanya. Ia mengatakan bahwa kita memang harus belajar dengan pengalaman sejarah dari seluruh dunia agar tidak terjadi perpecahan dan juga bubar seperti the tragedy of divided nation, maksud kami, di mana ia mengatakan bahwa saya pikir masih banyak narasi kampanye yang cerdas dan juga mendidik. Ya, ini ia berpendapat bahwa tidak tepat kalau Pak Prabowo diidentikan dengan khilafah. Sama tidak tepatnya jika kalangan Islam tertentu juga dicap sebagai khilafah ataupun radikal. Demikian sebaliknya, cap Pak Jokowi sebagai komunis juga narasi yang gegabah. Politik begini tentunya bisa menyesatkan sejak awal dan harusnya narasi seperti ini tidak dipilih. Dan yang terakhir adalah yang mengatakan bahwa daripada rakyat dikabarkan atau maksud kami dibakar sikap dan juga emosi untuk saling membenci dan memusuhi saudara-saudaranya yang berbeda dalam
pilihan politik, apalagi secara ekstrim, lebih baik diberitahu apa yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo jika mendapat amanah untuk memimpin Indonesia 5 tahun mendatang. Apa solusi dan juga kebijakannya. Ya, demikian itu adalah isi pesan dari Susilo Bambang Yudhoyono. Kembali ke Anda, Valeri. Terima kasih Eliza atas informasi disampaikan. Kita lanjutkan dialog kita. Pemirsa, saya akan ke Pak Habib dulu. Ini tadi sempat dari kita melihat kritik ataupun surat SB ini, kita melihat ada beberapa hal yang membingungkan. Dalam hal misalnya tadi dikatakan ini seperti ada yang ingin menghadapkan satu dengan yang lain gitu, kawan dengan lawan, ini pasti menjadi pemimpin yang rapuh. Kenapa harus diomongkan seperti ini? Apa ini kan masukan atau justru kritikan, atau selama ini memang strategi yang dijalankan seperti itu kah oleh BPN? Jadi gini, kita juga kadang-kadang bingung ya. Kemarin ada video beredar kalau Pak Jokowi kalah, artinya Pak Prabowo menang, ya kan, nanti zikir dilarang, ya kan, kegiatan-kegiatan keagamaan, ya kan, sholawat, ada narasi-narasi seperti itu. Nah, kemarin kita di ekstrem yang berikutnya ada yang memframing ya di media sosial kalau ini ya identik ke arah khilafah dan lain sebagainya. Nah, di posisi seperti ini saya melihat Pak SBY itu ingin menunjukkan beliau sayang sama kita semua, sayang sama bangsa ini, juga terutama lagi juga sayang terhadap kubu pasangan 02, partai yang pasangan yang memang beliau dukung secara resmi dan secara sungguh-sungguh. Beliau sayang jangan sampai ya kubu 02 ini diidentikan ya dengan yang tadi disampaikan kan, kekhilafahan dan lain-lain sebagainya. Tapi caranya mungkin beliau punya cara sendiri. Sama kayak orang tua, kalau anaknya mau jalan misalnya dinas keluar, hati-hati anak ya berkendara dan lain-lain sebagainya. Bukan nakut-nakutin, bukan apa segala macam, tapi lebih pada care gitu loh. Jadi Pak SBY ini satu, tidak ingin bangsa Indonesia terpecah belah sebagaimana disampaikan di contoh di negara-negara lain. Kedua, Pak SBY juga tidak ingin ya paslon 02 ini diidentikan dengan khilafah dan lain sebagainya. Saya kita melihat kepemimpinan Pak SBY 10 tahun, kita paham betul beliau ini negarawan dan beliau punya kelas tersendiri ya, punya kelas tersendiri yang memang ditunjukkan kemarin ya, kenegarawanan beliau itu ditunjukkan. Jadi tidak bulat-bulat seolah-olah membela 02 tanpa tedeng aling-aling begitu kan. Beliau dengan wise ya, dengan bijaksana ngomongnya seperti itu. Nah, jadi Anda melihatnya pesan baik yang kita tangkap. Oke, gitu. jadi ini dilihatnya sebagai kritik untuk membangun saja, tapi bukan karena berlandaskan dari apa yang selama ini dijalankan. Tidak. Justru beliau sayang ini sudah bagus ya, makanya beliau dukung sejak awal ya kan. Kita kompak sekali ya, Mas AHY, kemudian teman-teman semua all out ya. Jangan sampai yang sudah bagus berbulan-bulan ini, survei juga ya, menurut lembaga survei yang kredibel menurut kita juga bagus, jangan sampai dibelokkan lagi. Kan ada petinggi-petinggi ya kan ngomong wah Pancasila versus khilafah dan lain sebagainya. Nah, itu yang beliau takutkan. Oke, baik Mas Gun-Gun, ini menurut Anda distorsi seperti apa yang kira-kira berhasil ataupun dihasilkan dari situasi ini? Saya pikir begini, kita harus memosisikan dulu pernyataan-pernyataan yang selama ini berkembang dan kemudian di-highlight oleh Pak SBY. Pak SBY mengingatkan bahwa ada kelompok yang kemudian melabeli pro-khilafah ya kan, kemudian mungkin juga menyebut Pak Jokowi PKI. Ini kan name calling teknik propaganda nih. Dan saya nggak yakin kubu Pak Prabowo itu juga mau membangun khilafah di Indonesia. Itu sebuah praktek yang menurut saya jauh panggang dari api. Kenapa? Karena konsensus politik nasional kita sudah selesai itu soal bagaimana NKRI, bagaimana Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila. Itu menjadi pilar-pilar penting yang menurut saya sudah ditegaskan juga oleh Pak Prabowo di debat keempat kemarin. Tapi kalau emang ternyata isi suratnya netral-netral saja, tapi kenapa kemudian jadi pembincangan? Ya itu, yang isi pesannya itu absolutely kita setuju 100%. Ya. Tidak ada masalah dengan isi pesan. Tadi saya sudah bahas di depan. Content of message-nya itu benar. Ya. Kita apresiasi dan saya sangat mengapresiasi apa yang kemudian diingatkan oleh Pak SBY. Karena apa?
bicara dari perspektif akademik, itu ada yang disebut dengan konflik realistis dan konflik non realistis. Ini bacaan Lewi Koser ya. Konflik realistis itu basisnya itu konflik yang bisa diselesaikan. Seperti pemilu ini konflik realistis sebenarnya. Dan setelah selesai pemilu itu selesai juga konfliknya. Tapi ketika memasukkan identitas agama, itu yang kemudian bisa memecah belah, itu tidak bisa selesai pada saat pemilunya selesai. Ini yang disebut sebagai konflik non realistis. Ketika ideologisasi, mengkapitalisasi isu identitas berlebihan, populisme yang kemudian bisa terjerembabnya bangsa ini pada konflik horizontal. Ini yang mungkin diingatkan oleh Pak SBY dan di situ poinnya saya pikir saya setuju 100%. Yang menjadi pertanyaan menarik dari perspektif akademik adalah soal manajemen privasi komunikasinya. Ini perspektif teori komunikasi politik nih. Mana yang harus disampaikan keluar dan mana yang disampaikan ke internal. Ini soal bagaimana alur komunikasi, lobby, negosiasi untuk membentuk konsensus supaya kemudian kandidat yang didukungnya itu mendapat insentif elektoral, bukan kemudian justru orang mempertanyakan apa benar ya kampanye hari kemarin itu tidak inklusif gitu. Menurut Anda yang terjadi sekarang apa hasil dari kemarin? Maksudnya momen dari surat ini apa akibatnya buat kampanye? Ya, akibatnya ada wacana yang terbelah kan. Satu wacana soal kampanye yang memang sudah kemarin kita lihat luar biasa. Maksudnya dari sudut mobilisasi massa kan banyak sekali yang hadir. Dan itu adalah bentuk pertunjukan kampanye terbuka yang menurut saya harus diapresiasi begitu banyak orang dan mungkin juga Pak Jokowi akan melakukan itu. Nanti kita lihat apakah misalnya juga rame, gegap gembita. Nah, pertanyaannya sekarang ada wacana lain soal atau lebih tepatnya perbincangan lain bahwa kenapa ya Pak SBY mengirim surat tetapi suratnya kemudian rame ke media. Dan itu kemudian, itu kan sebenarnya surat internal. Saya sekali lagi tidak dalam konteks memasuki ranah urusan organisasi internal. Itu hak Pak SBY dengan petinggi elit Demokrat. Dan sebagai pengkaji, tentu kan konteks itu dibaca sebagai apa nih konsekuensinya pada diskursus publik. Saya hanya sebatas itu. Saya akan tanyakan ke Pak Didi. Ini ada perbincangan-perbincangan yang kita sampaikan. Menurut Anda ini menjadi satu hal yang positifkah buat kubu pasangan 02 yang didukung oleh Partai Demokrat? Atau ini sebenarnya justru malah akan menjadi backfire dengan adanya surat ini yang beredar yang harusnya internal tadi dikatakan? Saya kira berlebihan ya. Kalau bilang ini berefek negatif, nyatanya baik-baik saja sampai hari ini dan justru ini baik untuk semuanya saya kira ya. Kalau kita lihat ya, ini nggak ada yang menjadi backfire, nggak ada. Kalau kita lihat juga dari kawan-kawan BPN juga berterima kasih bahwa ini sebagai bapak kita Pak SBY sudah mengingatkan yang baik. Dan saya kira kubu 01 pun harusnya juga bisa menyimak juga ini karena dari pesan itu kan juga pesan untuk semuanya gitu ya. Tidak boleh lagi saya kira ke depan kalau orang yang berbeda pendapat tidak Pancasilais misalnya ya. Lalu juga dengan mudah menuduh khilafah. Ini kan ini narasi-narasi yang sangat berbahaya yang tidak mencerminkan Indonesia saya kira ya. Sebaiknya dari kubu kalau ada oknum yang menuduh Pak Jokowi PKI juga itu saya rasa sangat nggak benar juga gitu ya. Paling tidak apa yang disampaikan Pak SBY ini dalam sisa 8 hari ke depan ini menjadi mengingatkan kita semua untuk lebih memahami paham kebangsaan ini, untuk kita berkontemplasi bahwa ada hal yang lebih besar buat negara ini ke depan dari sekedar narasi-narasi yang dibangun yang kepentingan jangka pendek saya kira ya. Nah kembali lagi tadi saya kira nggak ada yang dirugikan. Kawan-kawan BPN seperti sahabat saya, saudara saya Habibur Rahman sisi melihat ini positif saya kira ya. Saya kira nggak usah dikembangkan ke hal yang yang teknis bagaimana. Tapi tujuan bahwa ini mengingatkan bangsa ini, mengingatkan kita semua, saya rasa sudah terpenuhi ya. Saya sangat khawatir saat ini situasi yang ada. Saya nggak tahu kalau ada orang anggap ini biasa-biasa saja. Kalau saya pribadi ya, ini berbahaya. Tetapi dengan Pak SBY mengingatkan itu, saya kira termasuk 01 pun akan Pak Jokowi pun akan mengingatkan oknum kadernya mungkin yang ekstrim di situ juga untuk berhati-hati juga ke depan saya kira ya. Mengingatkan semua lah ya. Dan kita semua
bisa saling introspeksi diri, saya kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Didi sudah bergabung sama kami hari ini. Selamat malam.